Teman-teman sekalian, mari kita ambil hukum umum dulu dalam wudu. Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ila shalah, jika Anda ingin menyempurnakan salat. Mohon garis bawahi dulu kalimat ini. Kata-kata salat di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seringkali diawali dengan derivasi kata iqamah. Baik yang bentuknya past tense, present, continuous ataupun future. Ya, baik yang sifatnya fi'il madhi, mudhari ataupun amr. Ya, aqimus shalah, yuqimunas shalah, wa aqimus shalah. Ya, yuqimus shalah, iqamatis shalah. Nah, kata aqama yuqimu ini secara bahasa berarti sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Ingat itu ya, sesuatu yang ditunaikan dengan sempurna. Jadi kalimat sholat ketika diperintahkan oleh Allah yang bermakna ibadah itu seringkali diawali kalimat penegas yang mengingatkan kita untuk menunaikannya secara sempurna. Anda garis bawahi betul. Dalam kaidah ilmu tafsir, bahkan juga dalam hadis atau bahkan secara teori bahasa yang dasar, setiap ada pesan yang ditegaskan kesempurnaannya, itu yang pertama menunjukkan bahwa pesan itu mengandung makna yang sangat penting. Ada rahasia besar di dalamnya yang harus kita raih, sehingga seakan-akan jangan sampai rahasia itu tidak diraih. Dan penekanan itu kemudian diletakkan pada kata kesempurnaannya. Kalau faidahnya, manfaatnya dari masalah yang ditampilkan atau informasi yang disampaikan tidak begitu penting, tentu kata sempurna ini tidak akan pernah dilekatkan pada kalimatnya. Standar aja. Ayo pergi ke sana. Tidak terlampau kemudian ditekankan kalimatnya. Pergi saja. Mungkin ada sesuatu yang berguna atau yang tidak. Tapi ketika ditekankan pada Anda, ingat ya, ini bekalnya sampai sana jam sekian, kemudian jangan mampir-mampir seperti ini gambarannya. Tunaikan dengan tepat ya. Berarti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Baik, karena itu kemudian saya pernah sampaikan dalam kajian yang berbeda bahwa sholat itu selalu diawali dengan penekanan sempurna, karena menghadirkan 5 keutamaan di dalamnya yang dimintakan langsung oleh Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabi. Setiap orang yang sholat mesti dapat meraihnya. 1, secara cepat, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah akan berdampak pada kebaikan perilakunya. Ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Yang kedua, orang yang sholatnya benar akan menghadirkan ketenangan dalam jiwanya dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, orang yang sholatnya benar, itu cenderung akan dimudahkan oleh Allah semua urusan hidupnya, termasuk persoalan rizkinya. Ada di Quran surah ke-65 ayat ke-2 sampai dengan ayat ke-4, ditafsir di Al-Baqarah di ayat ke-2 sampai ayat yang ke-3. Yang keempat, orang yang sholatnya benar, maka doanya akan cepat dikabulkan saat dimohonkan kepada Allah tanpa ditunda. Jadi begitu dia selesai berdoa, saat itu dikabulkan doanya. Itu ada di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai dengan 39, ditafsir di Quran surah ke-2 ayat ke-45, dijelaskan kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 649, hadisnya qudsi. Dan yang terakhir, yang kelima, orang yang sholatnya benar itu dijamin langsung oleh Allah dalam Al-Quran akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat keduanya. Karena itulah kemudian Nabi menekankan betul, jika ada orang ingin menyempurnakan sholatnya dengan baik, maka perhatikan tahapan-tahapannya. Dalam Al-Quran disebutkan, 1, ternyata kesempurnaan sholat dimulai pertama kali bukan dalam takbir, tapi idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan dulu wudunya. Ingat, dimulai dari wudu. Ya, mulai basuh wajah dengan sempurna. Bahkan tafsir ayat ini Anda bisa temukan nanti di Al-Bukhari nomor hadis 751, hadis Muslim nomor hadis 397, ya, dan ada juga di Al-Bukhari nomor hadis 757. Kalau nomornya berbeda, cari babnya. Namanya babul musiqis sholat. Bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya, saya sering sampaikan tentang persoalan ini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau selesai salatnya, sallama yaminan wa shamala, salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Disebut belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka mengulang orang ini salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi SAW mithla ma kana. Maka Nabi SAW mengulang kembali kalimat serupa yang tadi. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dibandingkan dengan yang telah saya tunaikan tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Maka disitulah kemudian Nabi mulai merespon. Perhatikan kalimatnya dan kaitannya dengan wudu. Kata Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah." Kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, asbighul wudu, maka sempurnakan dulu wudunya. Sempurnakan wudu, dan diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Famastaqbil qiblah, kemudian baru menghadap kiblat, baru bertakbir sampai dengan salamnya. Dari situ kita mendengar kalimat sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651.